Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat rahimakumullah, seiring dengan bergulirnya waktu, berputarnya jarum jam, bergantinya siang dan malam, sehingga tak terasa saat ini kita berada pada tanggal 29 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1445 Hijriyah. Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu bulan Rabiul Awal biasa. Ketika Nabi lahir di bulan Rabiul Awal, maka bulan tersebut menjadi mulia. Bulan menjadi mulia karena kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu hari Senin itu biasa, lalu menjadi luar biasa karena Nabi lahir pada hari Senin. Ketika Nabi ditanya kenapa berpuasa pada hari Senin, Nabi menjawab, karena pada hari Senin aku lahir. Bulan yang biasa menjadi luar biasa karena kelahiran Nabi. Hari yang biasa menjadi mulia karena kelahiran Nabi. Ada juga seorang hamba sahaya budak namanya Thuwaibah. Nama tuannya adalah Abu Lahab atau Abdul Uzza. Abdul hamba, Uzza berhala. Abdul Uzza hamba berhala. Ketika Nabi Muhammad lahir, maka Thuwaibah menginformasikan kepada tuannya bahwa ponakanmu lahir, sehingga Abu Lahab senang, dan bentuk rasa senangnya dimerdekakanlah Thuwaibah, seorang budak hamba sahaya. Dengan lahirnya Nabi, budak hamba sahaya menjadi merdeka. Kemudian Abu Lahab ini sudah pasti masuk neraka. Namun setiap hari Senin diringankan siksaannya oleh Allah, karena ketika Nabi lahir dia merasa senang, bahagia, padahal dia menentang dakwah Nabi dan ingin membunuh Nabi. Sementara kita tidak menentang dakwah Nabi dan tidak ingin membunuh Nabi, dan kita senang dengan maulid, tentunya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi lahir, maka api abadi yang tidak pernah padam di Persia padam. Kelahiran Nabi Muhammad bisa memadamkan api yang tidak pernah padam. Maka terpancarlah cahaya dari ruang-ruang gedung dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka kita mengambil pelajaran akhlak dari Rasulullah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Al-Qalam, surah ke-68, turun di Makkah, jumlah ayatnya 52 ayat. Pada ayat yang keempat, bunyi ayatnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa, dan inna, sesungguhnya kamu, maksudnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'ala, benar-benar, khuluqin, berbudi pekerti, berakhlak, azim, agung, mulia. Yang berkata Nabi itu akhlaknya mulia, agung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang kita percaya berkata, sudah kita yakini apa yang dikatakan, apalagi yang berkata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, turun di Makkah, jumlah ayatnya 73 ayat. Pada potongan ayat yang ke-21, bunyi ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana, sungguh telah ada, lakum, bagi kamu, fi rasulillahi, dalam diri Rasulullah, uswatun hasanah, budi pekerti yang baik. Kita diperintahkan untuk
mengambil akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memang Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama buistu liutammima maqarimal akhlak. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya surah ke-21, turun di Makkah, jumlah ayatnya 112 ayat. Pada ayat yang 107 bunyi ayatnya, wa ma arsalnaka, dan tidak kami utus engkau Muhammad illa kecuali rahmatan lil alamin, menjadi rahmat kasih sayang seluruh alam. Salah satu bukti bahwa Nabi Muhammad itu rahmat seluruh alam adalah ketika para sahabat berperang, Nabi berpesan di saat di medan perang, jangan sampai menghancurkan rumah ibadah, jangan merusak rumah penduduk, jangan membunuh orang tua, ibu hamil, anak-anak. Bahkan Nabi berpesan kepada para sahabat, jangan mencabut, memotong pohon kurma. Dari kelahiran Rasulullah menjadi rahmat bagi seluruh alam, yang mendapatkan rahmat bukan hanya manusia, bahkan pohon kurma pun selamat, tidak dicabut dan tidak dipotong karena kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang lain selain akhlak beliau, ketika ada baju kain kita yang sudah tidak dipakai, maka kita simpan di dalam lemari. Beberapa bulan atau tahun kemudian kita ambil, maka dia berkutu mengeluarkan bakteri, ada kuman. Namun jubah Nabi saat ini ada di Istanbul, Turki, dan sudah berapa abad setelah beliau wafat. Ketika jubah itu diambil dan dilihat pakai alat untuk mendeteksi apakah ada kuman, tidak ada bakteri satupun. Ini adalah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah, ada seorang sahabat namanya Khalid bin Walid. Suatu ketika pecinya hilang, maka dia mencari peci tersebut. Kata sahabat yang lain, kalau peci gampang dicari, cukup engkau beli di pasar. Kata sahabat Khalid bin Walid, bukan pecinya, tapi di dalam peci ada rambut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang mengaku menyimpan rambut Nabi. Untuk membuktikan apakah rambut itu betul Nabi punya atau tidak, minta untuk dibakar. Karena rambut Nabi tidak bisa terbakar, karena dia nur Muhammad, cahaya Muhammad. Ketika rambut Nabi dipotong lalu disimpan, beberapa bulan kemudian diambil, maka dia tumbuh kembali seperti ukuran yang pertama. Ini adalah kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari beberapa kemuliaan. Maka bagi kita di bulan Maulid ini, bagaimana kita merasa senang, merasa bahagia, dan memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak para ulama yang menulis kitab yang isinya maulid. Di antaranya adalah Al-Imam Muhammad bin Said Al-Busiri, ulama besar dari Alexandria, 200 km dari Kairo. Di tepi laut Mediterania ada sebuah kota namanya Alexandria. Kota tersebut didirikan oleh Alexander the Great. Di situ ada sebuah makam Al-Busiri. Al-Busiri terkena penyakit lumpuh, hanya tangannya yang bergerak. Lalu dia berpikir, dengan kondisi tangan bergerak, apa yang boleh dan bisa saya lakukan? Dia mengambil pulpen, dia menulis salawat, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Lalu dia tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi Rasulullah datang membawa selempang warna hijau, dikalungkan di pundak. Selempang dikalungkan di pundak disebut burdah, maka kitab itu adalah burdah. Karena dengan berkat selawat, orang yang tidak berdaya bisa berdaya. Maka memperbanyak berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan celaka. Lalu ditanya, siapa yang celaka? Celaka adalah orang yang mendengar namamu ketika disebut, lalu mereka tidak berselawat kepadamu. Jangankan kita, Allah dan para malaikat saja berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka di bulan Rabiul Awal, kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita meneladani akhlak beliau dan juga memperbanyak berselawat kepadanya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Sebagai penutup, ada yang menyebut maulid, ada maulud. Apa perbedaannya dan mana yang benar? Kalau maulid adalah waktu lahirnya,
Kalau maulud adalah bayi yang lahir. Ini adalah perbedaan antara keduanya. Maulid adalah waktu kelahiran, maulud adalah bayi yang dilahirkan. Demikian khutbah yang bisa disampaikan, semoga bisa menambah pengetahuan kita di momen kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyak bersalawat kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal istiqamah wa husnul khatimah. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba wa min da'wati la yustajabu laha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Bismillahirrahmanirrahim.